Ya, kita akan memperbaharui informasi seputar agresi militer Zionis Israel di Gaza, Palestina bersama dengan sejumlah narasumber pada pagi hari ini. Seperti biasa kita juga menghadirkan pemerhati Timur Tengah sekaligus juga penerjemah begitu ya, karena kita nanti akan juga melakukan relay dengan stasiun televisi Al Jazeera Arabic. Mas Anan Nurdin, assalamualaikum, selamat pagi Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga pengamat, penggiat, aktivis juga beliau ini, Ustadz Haikal Hasan Baras. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Sehat, Babe? Alhamdulillah. Saya lihat Babe ada emblem itu tuh, Be. Of kenangan Guard of Al-Aqsa Mosque ketika ikut aktif sebagai guard di Al-Aqsa 5 atau 6 tahun yang lalu. Iya. Oke. Kenapa Babe kita undang? Karena kita tahu kan memang Babe ini kan punya beberapa kali akses gitu ya, Be ya. Bisa dikatakan keluar masuk Yerusalem gitu. Nah, ada informasi yang tidak mengenakan sebetulnya kemarin. Saya mencatat ada 2, mungkin nanti bisa ditambah lagi oleh Babe yang mengikuti juga perkembangan soal bom nuklir ya, yang disampaikan oleh salah seorang menteri Israel, meskipun Netanyahu juga sudah menganulir begitu ya, bahkan juga memberikan punishment kepada menteri tersebut. Yang kedua, profesi dokter di Israel bahkan juga menyarankan untuk melakukan pengeboman terhadap rumah sakit di Gaza, Palestina. Sejauh mana Babe menggali kedua informasi ini? Baik, pertama saya harus sampaikan bahwa Amihai Helayehu itu menteri yang mengucapkan itu, satu, tidak mungkin dia ujuk-ujuk menyampaikan tuh nggak mungkin ujuk-ujuk. Apalagi Israel itu paling ketat dalam urusan informasi. Menurut saya ini kelepasan ngomong. Dan hukuman yang diberikan oleh Benyamin Netanyahu bukan hukuman atas kelancangan, tapi dia bukan hukuman atas kebohongan, tapi atas kelancangan. Oke, kalau kelancangan atau kelepasan bicara itu artinya konteksnya begini, Be. Apakah memang sebetulnya ada rencana untuk melakukan aksi bom nuklir atau sebetulnya seperti apa? Keyakinan kami seperti itu karena Israel bukan orang baru dalam penyerangan. 38 resolusi PBB yang kami catat belum pernah satu pun diikutin. Jadi nggak pernah takut kok. Nggak pernah takut. Ketika gencatan senjata diputuskan oleh PBB, itu H+1 aja sudah melakukan penyerangan yang belum pernah terjadi. Seakan-akan kayaknya nggak ada terjadi apa-apa di PBB. Nggak terjadi gitu loh. Jadi maksud saya orang bodoh mana yang masih mempercayai 38 kali itu dibohongin, masih mau yang ke-39, masih mau yang ke-40. Jadi serangan nuklir ini saya yakin sekali itu terjadi kecuali kita dan seluruh negara-negara Arab dan seluruh negara-negara yang masih punya kemanusiaan menghentikan itu. Caranya menekan dari produk, dari kecaman, dari demo. Boykot maksudnya? Iya, gitu. Itu tuh penting sekali untuk mengecam mereka. Orang bilang nggak pengaruh, silahkan lihatnya di bursa saham. Bagaimana saham-saham yang pertama kali dia bilang we stand with Israel, rata-rata anjlok kok. Artinya ada pengaruh soal itu. Yang kedua, yang soal tenaga medis, karena begini, kalau saya coba masuk sebentar ke alam pikiran mereka, listrik udah nggak bekerja, pacu jantung otomatis nggak bisa, semua nggak bisa, obat-obatan juga sudah habis karena selama ini supply itu kan dari Mesir, sedangkan bulan sabit merah tidak diizinkan lagi untuk masuk obat-obatan, hanya makanan. Akhirnya apa? Mereka berkesimpulan bahwa udah tidak ada lagi fungsinya kecuali tempat pengungsi, dan ini kata mereka tempat perlindungan orang-orang Hamas gitu. Nah, ini yang mesti kita kecam lagi, tambah lagi. Jadi kecaman demi kecaman, kalau menurut pendapat kami dan hemat kami, sudah tidak peduli lagi orang-orang itu. Yang diperlakukan adalah invasi militer, sebagaimana Inggris, Amerika, Prancis telah melakukan itu. Balas dong. Kurang kalau cuma himbauan demi himbauan, itu sangat tidak memadai lagi. Dan Israel bukan negara yang bisa mempan hanya dengan himbauan-himbauan. Oke, baik, saya bergeser ke Mas Anan sebelum kita juga nanti memantau bagaimana perkembangan di stasiun televisi Al Jazeera. Bagaimana Mas Anan yang mengikuti detik demi detik perkembangan pemberitaan gitu ya Mas Anan ya di Timur Tengah ini terkait dengan 2 hal tadi Mas Anan. Kalau tadi Babe sudah mengatakan ini cuma dramanya seorang Netanyahu saja nih sepertinya. Ya, kalau saya melihatnya mungkin sebenarnya kalau dari isu nuklir ini sudah lama mereka pikirkan. Sebelumnya mereka punya isu membanjiri seluruh Gaza. Isunya seperti itu di rapat kabinet perang mereka. Udah banjiri aja dengan air laut supaya terowongan-terowongan itu mereka pada keluar. Tapi ini tidak mungkin, itu kan ya. Lalu ide kedua adalah tentang nuklir. Ya, ini juga muncul di rapat kabinet mereka. Nah, kalau menurut saya sebetulnya sekarang sudah terjadi pemboman soft nuklir.
Soft nuklir sudah? Soft nuklir itu sudah dalam artian bahwa bagaimana mematikan seluruh rumah sakit di jalur Gaza. Dan itu yang terjadi saat ini ya? Ya sudah terjadi saat ini, di mana tidak mengizinkan obat-obatan, 16 rumah sakit besar sudah berhenti, 34 klinik atau pusat kesehatan masyarakat sudah tidak bisa beroperasi sama sekali. Maka ini kategorinya sudah soft nuklir, artinya membunuh orang secara pelan-pelan, yang menghabisi orang-orang yang terluka dan orang sakit secara pelan-pelan. Sehingga dengan demikian ya sebetulnya mereka akan melakukannya lebih daripada itu. Mas Anan, itu soft nuklir, tapi mungkin saya atau kita berdua ingin fokus begini kok. Tadi kan Babe menyampaikan bahwa ini ada potensi untuk serangan nuklir ya. Tapi kita kan tahu ada beberapa negara yang sudah mendeklarasikan secara terbuka memiliki senjata nuklir. Kita sebut misalnya Amerika Serikat, kemudian ada Perancis juga, dan juga China. Bagaimana untuk Israel sendiri? Mungkin itu dulu kali ya? Ya, mereka juga mempunyai. Mereka punya nuklir. Ya di negara di wilayah Timur Tengah itu hanya mungkin bisa dikatakan Israel dengan Iran yang mempunyai gitu ya. Meskipun sama ini kalau nggak salah belum ada pernyataan terbuka soal itu ya? Ya itu tidak akan pernah dinyatakan secara terbuka gitu kan. Tapi dalam dokumen-dokumen internasional tentang negara mana saja yang mempunyai nuklir, ya Israel adalah salah satunya. Nah, beberapa negara juga yang memang, ini juga mungkin Babe bisa menambahkan juga, beberapa negara yang sudah menyatakan mereka berada di mana begitu ya. Kita sebutlah mungkin Rusia yang juga punya, juga mengklaim punya juga nuklir, misalnya seperti China, seperti itu, Iran gitu ya kan. Nah, bagaimana sikap mereka terkait dengan pernyataan Menteri Israel ini begitu? Babe mungkin? Ya, belum ada sikap resmi dari negara-negara karena mereka melihat kepala negaranya. Andai kata itu yang bicara atau Benyamin Netanyahu, mungkin mereka melakukan baru mereka. Tapi jangan lupa apa yang beliau sampaikan tadi itu memang pembicaraan di antar rapat kabinet. Dan harus saya sampaikan sedikit. Berarti embrio itu sudah ada ya? Udah akan ada. melakukan itu? Udah ada. Kalau tadi Mas Anam mengatakan sudah sejak lama gitu sebetulnya. Iya, ambil contoh pada waktu perang Gaza yang terakhir. Kebetulan saya standby di rumah sakit Yerusalem. Di sana waktu itu? Di sana waktu itu. Ketika terjadi peperangan di Gaza yang sebelumnya. Itu kita tuh menampung anak-anak yang boleh keluar dari Gaza untuk mengobatin mereka. Saya sempat membeli satu kaki palsu gitu karena ada anak kecil yang orang ayahnya syahid, ibunya syahid, dia masih berumur 5-6 tahun. Sampai di sana kakinya nggak ada. Gimana hancurnya gitu. Nah, itu kita nungguin pada waktu itu di rumah sakit di Yerusalem. Nah, kalau sekarang udah nggak boleh keluar, maka kalau lihat identifikasi ini, ya pemusnahan habis semua orang sedang dilakukan gitu loh. Dan itu yang kita sedikit sedih itu adalah gimana responnya. Ulama-ulama sedunia yang tergabung dalam ulama Muslim Indonesia seluruh dunia yang berlangsung tanggal 31 Oktober kemarin di Qatar, jelas satu haram berdiam diri. Ini ulama dunia mengikat fatwanya, haram berdiam diri. Haram juga membantu, dan itu ada dengan dalil-dalil itu dianggap berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, wajib. Jadi ada haram dan wajib. Wajibnya apa? Melakukan invasi. Wajib ini udah kesepakatan. Nah, ketika Yaman merespon menyatakan perang terbuka terhadap Israel, Yaman lewat mana? Pasti lewat Saudi Arabia dong. Karena di paling bawah berbatasan Saudi Arabia. And unfortunately, Saudi Arabia tuh nggak izinkan Yaman. Jadi, come on, Anda berada di pihak mana? Baik, kita ulas juga kalau gitu ya. Ini pertemuan negara-negara Arab dengan Amerika Serikat yang beberapa waktu lalu sudah berlangsung ya. Kita jeda dulu, tapi kami akan kembali saat lagi. Masih di Apa Kabar Indonesia.